Halo teman-teman, kami dari Kompo 2 dari mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Sekolah Dasar membawakan materi arah dan landasan pendidikan. Kami merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini ada yang namanya pengertian pendidikan. Nah, di sini ada menurut 3 para ahli. Yang pertama itu ada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan untuk segala kekuatan dan kodrat yang dimiliki manusia agar sebagai manusia dan anggota dari masyarakat luas, kita dapat hidup dengan selamat dan memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua ada menurut Thomson. Pendidikan menurut Thomson adalah sebuah pengaruh lingkungan terhadap seseorang untuk menghasilkan perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan juga sebagainya. Yang ketiga itu ada M.J. Lavalette. Menurut M.J. Lavalette, pendidikan merupakan suatu usaha, pengaruh, perlindungan, serta bantuan yang diberikan kepada anak agar cakap dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas atas kehidupannya sendiri. Yang selanjutnya itu ada latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ialah mengacu pada semua tingkat pendidikan yang sudah dijalani baik formal maupun informal. Ini dimulai dengan taman, kanak-kanak dan diakhiri dengan perguruan tinggi. Jika seseorang bertanya apa latar belakang pendidikan kita memiliki termasuk tempat kita bersekolah, gelar ataupun sertifikat yang kita miliki. Secara umum, pendidikan tidak hanya bersifat formal dan informal seperti pendidikan di bangku sekolah, baik SD, SMP maupun SMA dan kuliah. Pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, dimulai dari ibu, keluarga, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pendidikan perlu diketahui demi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga faktor pendidikan ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang tidak disengaja dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam berinteraksi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan ulasan lengkap Stokes ide mengenai faktor-faktor yang menjadi latar belakang pendidikan. 1. Faktor tujuan. Yang pertama adalah tujuan yang dijadikan sebagai faktor yang sangat penting dalam latar belakang pendidikan. Bagaimana tidak, seorang pendidik memang menginginkan tujuan yang beragam agar bisa dicapai subjek didik. Karena semua tujuan dari pendidikan harus bersifat normatif yang baik. Dengan kata lain, tujuan tersebut tidak bertentangan dengan perkembangan peserta didik. Namun, dalam hal ini, tujuan pendidikan sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada tujuan pendidikan yang ideal dan juga memiliki sifat yang nyata. Untuk tujuan pendidikan yang ideal ini dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan yang bersifat umum. Lain halnya dengan tujuan pendidikan yang nyata dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan yang khusus. Yang kedua, faktor pendidik. Sebelumnya, pendidik dapat diartikan sebagai orang yang diberikan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidik terbagi dalam dua porsi, yakni pendidik berdasarkan kodrat dan jabatan, dan pendidikan berdasarkan kodrat dapat dinamakan sebagai orang tua. Sedangkan untuk pendidik dalam kategori jabatan seperti guru, dosen, dan tenaga lainnya. Begitu pula dengan guru sebagai pendidik berdasarkan jabatan yang harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik, di mana seorang guru harus memberikan kasih sayang dan tidak membeda-bedakan subjek didik dari berbagai sisi yang ada. Yang ketiga, faktor subjek didik atau peserta didik. Faktor subjek didik yang dapat diartikan sebagai orang yang berniat untuk didik oleh seorang pendidik atau guru. Maka dari itu, hakikat dari subjek didik ini harus berdasarkan dengan 4 hal yang penting. Yang pertama adalah seorang subjek didik ini harus memiliki tanggung jawab yang penuh atas pendidikan yang dilakukan. Kedua adalah seorang subjek didik harus memiliki potensi. Potensi tersebut baik berdasarkan potensi fisik maupun potensi psikologis yang berbeda. Poin ketiga adalah seorang subjek didik ini tentu memerlukan pembinaan dan perlakuan yang baik. Keempat adalah subjek didik merupakan orang yang aktif dalam menghadapi atau berinteraksi dengan lingkungan. Faktor yang keempat. Baiklah, faktor yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.
Keempat, faktor materi pendidikan. Faktor materi pendidikan yang bersifat relevan juga berdasarkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Karena memang pada dasarnya tujuan pendidikan ini bersifat umum dan juga khusus. Maka dari itu, seorang guru harus bisa memilih bahan atau isi materi yang tepat berdasarkan tujuan pendidikan, di mana materi tersebut harus dikembangkan berdasarkan beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain adalah aspek kognitif, afektif, dan juga aspek psikomotorik. Maka dari itu, ada beberapa kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan materi tersebut, di mana materi yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan dari peserta didik, namun materi tersebut juga harus menarik, sehingga peserta didik memiliki minat untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor kondisi lingkungan. Lingkungan pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang berada di luar individu dan juga dari dalam diri individu. Maka dari itu, lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada di luar diri anak seperti iklim, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kondisi lingkungan sosial ini dapat dilihat dari program yang ada pada siaran televisi, radio, dan juga media cetak. Namun, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai lingkungan sosial yang tidak langsung. Selain itu, lingkungan pendidikan berdasarkan tempat pelaksanaan dibedakan menjadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah beberapa paparan mengenai faktor yang menjadi latar belakang pendidikan. Namun, semua faktor tersebut tidak lepas dari tujuan dan fungsi dari pendidikan secara umum. Seperti faktor pemilihan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan beberapa kriteria. Kriteria ini seperti materi tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh subjek didik. Baiklah, kita lanjut ke materi tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi yang utama yang harus kita pahami dan kita ketahui. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan potensi yang disertakan dengan mencerdaskan individu. Dengan kata lain, bahwasanya individu mampu memiliki kreativitas, pengetahuan, mandiri, dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Akan tetapi, tujuan pendidikan juga berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang menerangkan tentang tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu mampu mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga tentang tujuan pendidikan menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dengan tujuan agar bisa berilmu, kreatif, dan memiliki akhlak yang mulia. Suharjo 2006 halaman 8 mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa. Kedua, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa. Ketiga, membentuk warga negara yang baik. Keempat, melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP. Yang kelima, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar bekerja di masyarakat. Yang keenam, terampil dalam hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, mengenai fungsi dari pendidikan itu sendiri adalah untuk memberikan pengembangan terhadap kemampuan yang dimiliki. Selain itu, mampu membentuk watak dan juga kepribadian dari peserta didik. Fungsi lainnya adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat agar bisa mencari nafkah. Bukan hanya itu, berfungsi dalam membantu dan melestarikan budaya Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu materi arah pendidikan di Indonesia. Arah pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia.
Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berilmu dan cakap, yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mempertegas kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Surakmat mengatakan pendidikan nasional diciptakan untuk menjadi kekuatan yang menentukan dalam membangun bangsa berdasarkan cita-cita berbangsa sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa arah pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia yaitu pendidikan yang tidak hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas intelektualnya saja, melainkan juga harus disertai dengan cerdas sosial, cerdas pribadi atau kejiwaan, dan cerdas spiritualnya. Untuk maksud ini, Muhyiddin mengatakan dalam menjalankan sistem pendidikan nasional haruslah dirancang mekanisme yang baik, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam misi peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia atau pembangunan moral. Jadi, kebijakan arah pendidikan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk meningkatkan kualitas akhlak mulia serta keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan kebijakan arah pendidikan tersebut, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ditetapkan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 9 karakter atau ciri-ciri sumber daya manusia Indonesia yang dilahirkan melalui proses pendidikan nasional, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis. Dan yang kesembilan, bertanggung jawab. Kesembilan karakter manusia di Indonesia ini telah mencakup kelima ranah atau potensi pendidikan. Arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh, meliputi semua ranah pendidikan, yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik. Muhyiddin mengatakan, di samping untuk meningkatkan kepandaian dan intelektualitas, proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karena disinilah arah pendidikan nasional kita yang telah diatur undang-undang. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja,
atau hanya sekedar cerdas intelektualnya saja, melainkan pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi atau jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Baiklah, demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan juga sedikit gangguan, kami mohon maaf. Demikian materi kami. Kami kelompok 2 pamit undur diri.